Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi pada materi pertemuan kita pada hari ini. Itu tentang materi kita yang kemarin mengenai jurnal penjualan pada PD Ajmi Jaya. Maka tugas kalian untuk hari ini yaitu membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas PD Ajmi Jaya per 31 Desember 2015. Nah, di sini saya sudah buatkan tabel jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, kalian ketahui, yang manakah dikatakan jurnal penerimaan kas. Kita lihat dulu bentuk soalnya. Ya. Nah, silakan kalian lihat soal yang ada di layar ini maupun yang ada di fotokopian kalian yang kalian sudah print itu. Contohnya kalau jurnal atau yang dikatakan sebagai jurnal penerimaan kas itu, kalau kita lihat dari bentuk soalnya ini, yang dikatakan sebagai jurnal penerimaan kas yaitu ada pada tanggal 9, ya. Karena di sini diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Diterima berarti masuk di kas. Kemudian tanggal 18 Desember diterima pelunasan dari Nyonya Rini penjualan tanggal 4 Desember. Ini juga dikatakan sebagai penerimaan kas karena mereka menerima pelunasan Nyonya Rini atas penjualan tanggal 4 Desember. Berapa? Berarti sini itu penjualannya itu dengan harga 24 juta dengan syarat 2/15 N per 30. Artinya kalau dia membeli dalam jangka waktu 15 hari ke depan, maka akan dikenakan potongan 2%. Tapi kalau lewat dari 15%, diberikan waktu 30 hari ke depan, maka tidak akan berlaku namanya 2%. Nah, kemudian selain tanggal 18, tanggal 19 Desember yaitu menjual barang dagangan kepada Tuan Henry seharga 16 juta secara tunai. Jadi ini menjual barang, ya, jadi menjual barang dagangan kepada Tuan Henry seharga 16 juta secara tunai. Berarti ini dikatakan juga sebagai penerimaan kas karena mereka Tuan Henry ini membeli barang dagangannya mereka seharga 16 juta. Berikut juga transaksi pada tanggal 30 Desember ya. Transaksi tanggal 30 Desember ini menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Siska seharga 21 juta ya. Ini juga termasuk sebagai masuk dalam jurnal penerimaan kas karena toko PD Ajmi Jaya itu menerima uang 21 juta dari Nyonya Siska. Oleh karena itu kita masukkan ke tabel, ya, tabel jurnal penerimaan kas. Tadi sudah disebutkan, ya. Di sini kita tulis tahunnya 2015. Kemudian saya atur dulu ya.
2015 tadi sudah disebutkan manakah yang dikatakan jurnal penerimaan kas tadi. Jadi tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu transaksi per tanggal 9 ya. Kemudian tadi juga transaksi tanggal 18. Kemudian transaksi tanggal 19. Kemudian transaksi tanggal 30. Nah, sekarang kita sudah masukkan dalam kolom transaksi. Kita masuk ke kolom keterangan. Di tanggal 9 tadi itu ya, kita lihat tadi di tanggal 9 tadi ya, tanggal 9 itu diterima pembayaran dari Tuan Andri atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Ya. Tanggal 2 Desember apa ya? Ya, berarti di sini menjual barang dagangan kepada Tuan Andri seharga 12.500.000 dengan syarat 2/15 N per 30. Ya, kita kembali ke tabel. Jadi keterangannya di sini ditulis adalah Tuan Andri. Ya, Tuan Andri. Kemudian kolom ref dikosongkan karena masih seperti saya jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa kolom ref ini jika sudah diimplementasikan kepada perusahaan karena masing-masing perusahaan itu memiliki ref yang berbeda-beda, hanya akuntan yang mengetahui. Nah, karena di sini adalah kita masih dalam tahapan pembelajaran, jadi dikosongkan dulu. Kita langsung masuk di kolom debit yaitu kas. Berapa tadi? Ya, 12.250.000. Ya. Dari manakah uang kas 12.250.000 di transaksi tanggal 9 tadi? Itu kita lihat transaksi karena di tanggal 9 Desember ini diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Nah, disinilah 2 Desember tadi ya. 12.500.000. Jadi kita tulis di sini di kasnya itu adalah 12.500.000. Terus berapa potongan penjualannya? Silakan kembali lagi ke di transaksi tanggal 2 tadi. Potongannya itu berarti 250.000. 250.000 rupiah. Dari manakah hasil potongan dari 250.000 rupiah ini? Kembali lagi kita lihat bentuk soalnya. Di tanggal 2 ini 2 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Andri seharga 12.500.000 rupiah dengan syarat 2/15 N per 30, berarti 2% ya. Sebelum diberikan waktu, jika dibayarkan 15 hari sampai 15 hari ini dikenakan potongan 2%. Berarti 12.500.000 itu baru dibagi 2%, maka dapatkanlah hasilnya 250.000 ya. Masuk di piutang dagang. Di piutang dagang ini adalah ditulis sama 12.500 rupiah. Ya.
Kemudian di sini di penjualannya ini dikosongkan atau ditulis datar aja. Ini juga didatarkan saja. Kemudian di sini juga didatarkan saja. Di sini juga datarkan saja. Ya, karena di serba-serbi ini kan tidak ada. Di kredit tidak ada. Kemudian untuk transaksi tanggal 18, tanggal 19, tanggal 30 nanti siswa akan melanjutkan untuk mengisi kolom-kolom pada tabel ini. Kita lanjut di jurnal pengeluaran kas, ya. Jadi jurnal pengeluaran kas ini sama dengan cara mengerjakannya itu sama seperti tadi. Di sini juga tulis 2015. Ya. Yang manakah dikatakan jurnal pengeluaran kas? Ya. Jadi yang dikatakan jurnal pengeluaran kas itu semua pengeluaran yang dilakukan oleh PD Ajmi Jaya. Contohnya transaksi pada tanggal 3 yaitu membayar ya. Berarti pengeluaran, berarti uang kas itu berkeluar untuk membayar pengeluaran atau kebutuhan PD Ajmi Jaya. Jadi membayar beban gaji karyawan untuk bulan November sebesar 6 juta. Kemudian di transaksi tanggal 3 juga masih sama, membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga 9 juta secara tunai. Ya. Jadi membeli ya secara tunai, berarti kalau membeli juga uang kas juga kan keluar. Jadi membeli dengan membayar itu yang jelas uang kas PD Ajmi Jaya akan keluar. Dikatakanlah pengeluaran kas. Transaksi tanggal 8. Ya. Transaksi tanggal 8 Desember ini dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko anggrek. Dilunasi berarti uang kas juga akan keluar. Terus transaksi tanggal 17. Ya. Dilunasi pembelian barang dagangan kepada toko Rose atas pembelian tanggal 5 Desember. Berapa tanggal 5 Desember? Ya, 36 juta dengan syarat 2/10 N/30. Itu tanggal. Kemudian tanggal 24 Desember membayar tagihan listrik sebesar 1.500.000 sama. Kalau membayar itu berarti uang kas juga kan keluar. Nah, itulah dari semua transaksi per 30 Desember ini, maka yang dikatakan sebagai jurnal pengeluaran kas itu ada 6 transaksi. Oleh karena itu kita kembali ke tabel jurnal pengeluaran kas. Kita tulis di sini itu tanggal 3 tadi. Kemudian ya tanggal 3 dua kali transaksi. Terus tanggal 8, terus tanggal 17, tanggal 24, tanggal 29. Oke. Nah, kita akan kerjakan dari transaksi tanggal 3 Desember. Itu kita lihat tanggal 3 Desember tadi apa? Ya, membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga 9 juta secara tunai. Berarti di sini keterangannya adalah toko Mawar.
Untuk kolom ref dikosongkan. Terus pembelian tadi berapa? 9 juta. Jadi 9 juta. Utang dagang dikosongkan karena tadi tidak berutang. Ya. Kemudian ref juga dikosongkan. Ya. Di serba-serbi, ya ini bukan serba-serbi karena ini malah kebutuhan utama kebutuhan utama PD Azmi Jaya. Jumlah dikosongkan karena bukan kebutuhan serba-serbi. Masuk di kas 9 juta. Artinya pengeluaran tadi itu sebesar 9 juta. Ya. Kenapa dia 9 juta ini masuk di kas kredit? Kita lihat kembali. Kas kredit karena membeli barang dagangan dari toko mawar seharga 9 juta secara tunai. Ya. Ya. Jadi kasnya ya. Terus ya. Untuk potongannya tidak ada. Ya. Kita masuk lagi di transaksi tanggal 3. Ya. Transaksi tanggal 3 tadi itu 3 Desember membayar beban gaji karyawan untuk bulan November sebesar 6 juta. Berarti di sini kita tulis keterangannya itu beban gaji. Beban gaji. Untuk kolom ref dikosongkan. Pembelian berapa? Pembelian juga dikosongkan karena tidak ada yang dibeli karena ini adalah beban. Utang dagang juga tidak ada karena mereka tidak berutang. Utang pada barang yang berbentuk fisik. Ref juga dikosongkan. Ya, boleh dikosongkan. Nah, keterangannya serba-serbi boleh. Itu adalah tulis ini beban gaji. Beban gaji. Nah, jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya 6 juta. Jumlahnya 6 juta. Kita lihat kembali apakah betul. Ya. Transaksi tanggal 3 Desember membayar beban gaji karyawan untuk bulan November sebesar 6 juta. Berarti betul ya. Kita lanjut lagi ke kasnya berapa? Sama ditulis sini, kasnya juga adalah 6 juta. Dan potongan pembelian dikosongkan karena memang tidak ada ya. Oke, selanjutnya untuk transaksi tanggal 8, tanggal 17, tanggal 24 sampai tanggal 29 siswa tinggal melanjutkan ya. Jadi tugasnya sekarang itu adalah melanjutkan transaksi pada penerimaan kas itu tanggal 18, 19 sampai tanggal 30. Kemudian transaksi pada jurnal pengeluaran kas pada tanggal 8, tanggal 17, tanggal 24 dan tanggal 29. Nah, siswa boleh mengerjakan secara langsung melalui tabel yang saya bikin ini, artinya bagi siswa yang memiliki laptop, ya, boleh mengambil atau mengerjakan langsung lewat tabel ini. Atau siswa juga bisa print file ini, kemudian kerjakan di kertas. Setelah itu diupload kembali dalam bentuk PDF.
kepada link yang saya sudah sediakan. Ya. Jadi silakan kerjakan secara manual di kertas dengan bikin tabel sendiri, atau kalian print file yang saya kirim ini, ya. Atau bisa juga kerjakan langsung lewat laptop kalian bagi siswa yang memiliki laptop. Dan apapun, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan lewat grup. Bagi siswa yang belum paham tentang materi ini, silakan ditanyakan. Dan bagi yang sudah paham juga, langsung dikerjakan. Nanti lembar jawabannya itu dibikin dalam bentuk PDF, baru di-upload kembali, ya. Atau yang siswa yang mengerjakan dalam tabel ini juga tidak perlu bentuk PDF, karena inilah sudah dia sifatnya online, tinggal di-download kembali baru di-upload kembali juga. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya.